Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allah kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu lah yang telah menciptakan kalian, menciptakan segala sesuatu dengan kehendaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih segala sesuatu juga dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah di antara pilihan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memilih waktu yang mulia. Allah Subhanahu wa taala telah memilih
tempat-tempat yang Allah agungkan. Di antaranya adalah Masjidil Haram, yang ketika kita beribadah di tempat tersebut, Allah lipat gandakan pahalanya. Kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa, dan begitu juga dengan waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala pilih akan keutamaannya. Di antara waktu yang Allah Subhanahu wa taala pilih, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam setahun ada waktu-waktu yang bagus, utama di dalam beramal, termasuk di antaranya bulan Ramadan. Kemudian di dalam bulan Ramadan ada 10 malam terakhir Ramadan. Bahkan di dalam 10 malam terakhir Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dia adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala jadikan dari hari-hari yang mulia, yaitu hari bulan Zulhijjah, yang tidak lama lagi kita akan berjumpa dengannya. Allah Subhanahu wa taala memilihnya karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Zulhijjah ini sebagai Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang Allah haramkan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dalam setahun itu ada bulan-bulan 12 bulan. Ya, di antaranya ada 4 bulan yang Allah haramkan, Allah muliakan, Allah pilih, yaitu di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian mendolimi diri kalian atau melakukan kedoliman pada bulan-bulan yang Allah muliakan. Ya, hendaknya kita senantiasa menjaga dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang dari kita. Termasuk di antaranya yang paling besar adalah melakukan kesyirikan, melakukan perbuatan maksiat, melakukan dosa, ya, dan seluruh hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukan hanya itu. Bulan Zulhijjah Allah jadikan sebagai yakni bulan-bulan yang telah diketahui, ashhurum ma'lumat, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, al-hajju ashhurum ma'lumat. Ketahuilah haji itu pada waktu-waktu tertentu, ya, waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bulan Syawal, ya, Zulqa'dah, dan di bulan Zulhajji. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara bentuk keutamaannya Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih bulan Zulhijjah itu sebagai bulan yang mulia, terutama 10 awal di bulan Zulhijjah. Ini tidak lama lagi kita akan berjumpa. Hendaknya kita persiapkan diri kita untuk menyongsong, untuk beramal di bulan-bulan tersebut. Karenanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, wal fajar walayalin asyar, demi waktu fajar dan demi waktu 10 malam. Ya, yang dimaksud di sini adalah bulan Zulhijjah, di awal bulan Zulhijjah. Meskipun dikatakan sebagai malam, karena di dalam bahasa Arab penggunaan malam itu juga digunakan untuk di siang hari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika Zakaria mengatakan, qala rabbi ja'alni ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Kemudian ayat yang lain Allah mengatakan, qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata layalin sawiyya. Jadi pergunaan malam, kalimat malam juga bisa bermakna
untuk di siang hari. Karenanya para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa yang dimaksud di sini 10 malam yaitu 10 hari di bulan Zulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya beliau pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai daripada 10 hari ini. Maka para sahabat bertanya, tidak juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi SAW mengatakan, walal jihad fi sabilillah. Tidak juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali rajulun kharaja bimalihi binafsihi wa lam yarji min dalika bi syai'in. Kecuali seseorang yang keluar berperang, kemudian dia membawa hartanya, kemudian dia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa beramal dan mempersiapkan dirinya untuk berjumpa dengan 10 awal di bulan Zulhijjah ini. Banyak kaum muslimin mempersiapkan dirinya ketika berjumpa dengan Ramadan. Namun mereka tidak mempersiapkan dirinya dengan berjumpa di bulan Zulhijjah ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sebaik-baik hari, bahkan sebaik-baik 4 bulan di antara bulan-bulan yang Allah haramkan. Dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Zulhijjah lah Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sebaik-baik hari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara keutamaan untuk beramal, tentunya beruntunglah orang-orang yang bisa melaksanakan haji pada bulan-bulan ini. Kenapa? Keutamaan berhaji berarti dia mengumpulkan waktu-waktu yang Allah muliakan dan berada pada tempat yang Allah muliakan. Ketika di bulan-bulan haji di tanggal 8 yaitu hari tarwiyah, mereka berihram, labbaik Allahumma hajjan. Kemudian mereka mabit di Mina. Mabit di Mina meskipun hukumnya sunnah. Meskipun hukumnya sunnah. Kemudian keesokan harinya mereka bersiap-siap untuk datang ke Arafah untuk melaksanakan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Maka ini adalah keutamaan. Ketika di tanggal 9 Zulhijjah, kata Nabi SAW, "Ma min yaumin aksara min ayyu'tikallahu fihi abdan minan nari min yaumi Arafah." Tidak ada hari di mana Allah membebaskan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Kemudian ketika para jamaah haji wukuf di Arafah, Allah Subhanahu wa taala membanggakan para jamaah haji yang berada di tempat tersebut. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Innallaha yubahi bi ahli Arafatin, ahli sama." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membanggakan penduduk Arafah, orang-orang yang mengadakan wukuf di Arafah di hadapan penduduk langit. Siapa mereka penduduk langit? Itu para malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala membanggakan jamaah Arafah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan para malaikatnya. Allah membanggakannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan ketika kita wukuf di Arafah memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya doa tersebut mudah diijabahi. Allah mendekat ke langit bumi untuk mengijabahi doa-doa hamba yang berada di padang Arafah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, khairud doa Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa ketika di Arafah. Abdul ma qultu ana wan nabiyyu min qabl la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan seutama-utama yang saya ucapkan dan apa yang diucapkan oleh para nabi-nabi sebelumku adalah ucapan tauhid. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wahdahu la syarikalah.
semata kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu, setelah kita wukuf di Arafah sampai tenggelamnya matahari, karena ini hukumnya wajib, ya, wukuf di Arafah hukumnya rukun, tetapi keberadaan kita di tempat Arafah haruslah sampai ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Ya, setelah terbenamnya matahari barulah kita keluar menuju Musdalifah. Kita mabit di Musdalifah yang hukumnya wajib sampai keesokan harinya di tanggal 10, di mana kaum muslimin selain orang yang melakukan haji mereka berlebaran, yaitu Yaumun Nahar. Ya, tetapi orang-orang yang berhaji mereka bersiap-siap untuk mengamalkan amalan wajib yang merupakan amalan-amalan terbesar manasik haji. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan mereka untuk menuju ke Mina, melontar jamrah Aqabah. Ya, karena jamrah itu ada 3. Jamrah sughra, wusta dan kubra. Dan ini yang disebut dengan jamrah Aqabah. Ya, melempar. Setelah itu kita tahallul yang hukumnya juga wajib, yang merupakan tahallul awal, hukumnya wajib. Kemudian setelah itu kita berangkat menuju ke mana? Ke Ka'bah untuk melaksanakan rukun haji, tawaf ifadah dan sa'i yang merupakan rukun-rukun haji yang tidak sah haji seseorang kecuali melaksanakan rukun tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini hanya terjadi pada bulan Zulhijjah. Kemudian kita melakukan hal tersebut di tempat-tempat yang mulia, yang Allah agungkan. Yaitu di mana? Di Masjidil Haram, di Makkah Al-Mukarramah, tempat yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya, bagi orang yang tidak melaksanakan haji, ya, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada kita untuk senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'aksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid." Hendaknya kita senantiasa memperbanyak tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, memuji Allah Subhanahu wa taala, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Intinya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita lakukan ketika sudah tetap 1 Zulhijjah. Ketika melihat hilal, masuknya waktu Zulhijjah, maka hendaknya kita memperbanyak amalan-amalan ini. Karenanya para ulama mengatakan ada yang namanya takbir secara mutlak dan muqayyad. Dan ini yang bisa kita kerjakan, takbir secara mutlak. Pokoknya sudah masuk awal 1 Zulhijjah, kita disyariatkan untuk memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala, tahlil dan tahmid. Dan ini banyak saudara-saudara kita semuslim yang meninggalkan amalan-amalan seperti ini. Mereka malu untuk bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kenapa? Karena tidak terbiasa dengan sunnah Nabi SAW. Mereka beranggapan yang namanya takbir itu ketika hari lebaran saja. Tetapi ketahuilah, ini adalah amalan-amalan yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Banyak yang sudah puluhan tahun hidup, puluhan tahun berhari raya, namun mereka tinggalkan sunnah-sunnah yang seperti ini. Karena kenapa? Mereka belum mendapatkan ilmu, belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ juga ada namanya takbir secara muqayyad. Ya, jadi secara mutlak kapan saja. Pokoknya mulai 1 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah sebelum waktu maghrib. Kalau sudah azan maghrib berarti sudah tanggal 14. Ini batasannya. Ya, kemudian ada namanya takbir secara muqayyad. Takbir secara muqayyad itu artinya kita bertakbir dimulai waktu-waktu tertentu setelah melaksanakan salat wajib. Ya, kapan dimulainya? Itu pada tanggal 9
Zulhijjah di hari Arafah setelah ba'da salat subuh. Ya, setelah salat subuh kita mulai takbir. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum, boleh bertakbir. Ya, setiap setelah salat 5 waktu. Ya, sampai tanggal 13 ba'dal asar. Ya, karena kenapa? Ini terkait dengan muqayyad saja. Ada waktu-waktu tertentu, waktu-waktu yang disunnahkan untuk bertakbir setelah salat 5 waktu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita berdoa kepada Allah, maka di antara kesempurnaan amalan kita di awal 10 Zulhijjah ini, maka disyariatkan bagi kita untuk memperbanyak puasa pada bulan atau hari-hari tersebut. Maka kita mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sangat menekankan pada tanggal 9. Ya, pada tanggal 9. Kenapa sampai tanggal 9? Tanggal 10 tidak boleh berpuasa. Karena tanggal 10 adalah Yaumun Nahar. Ya, hari lebaran. Tidak boleh kita berpuasa pada hari tersebut. Dan puasa pada tanggal 9 Zulhijjah ini disebut dengan Siyamu Yaumi Arafah. Kata Nabi SAW, ahtasibu ala Allahi ayyukaffira sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu. Allah Subhanahu wa taala mengampuni 2 tahun. 2 tahun sebelum dan 2 tahun setelah kita. Ya, 2 tahun setelahnya. Ini keutamaan dari puasa Arafah. Jadi mengampuni dosa kita yang tahun lalu dan yang akan datang. Karenanya jangan sampai kita meninggalkan puasa Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya bahwa kita ketika di tanggal 10 Zulhijjah ini termasuk hari-hari yang mulia. Karena Nabi SAW mengatakan inna a'damal ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahar. Ketahuilah waktu atau hari yang paling mulia ya di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika tanggal 10 Zulhijjah yang disebut dengan yaumun nahar. Karenanya kita disunnahkan ya, tidak wajib tetapi disunnahkan sunnah muakkadah untuk menyembeli hewan kurban pada tanggal 10 dan juga boleh kita menyembeli pada tanggal 11, 12 dan 13 yang biasa kita sebut dengan ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi subhanahu wa ta'ala. Ayyamut tasyrik itu adalah hari-hari untuk makan dan minum dan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Nabi SAW memberikan peringatan bagi orang-orang yang memiliki keluasan harta, kelapangan harta, kemudian dia tidak menyembelih, maka Nabi SAW mengatakan la yaqrabanna musallana. Janganlah dia salat bersama kami. Ini adalah teguran dari Nabi SAW. Orang yang mampu untuk berkurban namun dia tidak berkurban. Man kana lahu sa'ah wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kelapangan harta, punya harta, tetapi dia tidak mau bakhil, tidak mau melaksanakan kurban. Padahal kurban itu hanya 3 juta, 2 juta, ya, bahkan ada yang 1,8 dan seterusnya. Maka Nabi SAW mengatakan, fala yaqrabanna musallana. Maka janganlah dia mendekati tempat solat kami atau solat bersama kami. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara amalan yang baik untuk kita kerjakan di 10 awal di bulan Zulhijjah. Yang pertama tadi kita katakan bahwa dia termasuk Ashhurul Hurum. Dia termasuk hari-hari yang Allah muliakan,
Allah sucikan, Allah haramkan. Kemudian dia termasuk asyhurul ma'lumat, yaitu waktu-waktu pelaksanaan haji yang Allah tetapkan waktunya. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita seluruhnya untuk beramal di awal 10 Zulhijjah ini. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita mentakdirkan kita untuk bisa berangkat haji, agar kita bisa mendapatkan keutamaan hari dan keutamaan tempat. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.